selamat bertemu kembali dengan Bu Lilis dalam mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan yang kemarin, Bu Lilis sudah menjelaskan bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan yang kemarin, Bu Lilis sudah menjelaskan poin yang A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang meliputi yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu perumusan dasar negara. Untuk pertemuan hari ini, Bu Lilis akan menjelaskan yang B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses penetapan Pancasila itu dimulai dari tanggal 7 Agustus 1945. Nah, jadi pada tanggal 7 Agustus 1945 ini BPUPKI itu dibubarkan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan BPUPKI ya. Jadi BPUPKI ini merupakan salah satu organisasi juga buatan negara Jepang. Nah, anggota dari BPUPKI ini terdiri dari orang Indonesia dan orang Jepang. Nah ya, jadi pada tanggal 7 Agustus 1945 ini BPUPKI dibubarkan. Pertanyaannya, kenapa BPUPKI ini dibubarkan? Jawabannya, karena BPUPKI ini sudah selesai. Ya, jadi BPUPKI dibubarkan alasannya karena BPUPKI ini sudah selesai melaksanakan tugasnya. Ya, tugas dari BPUPKI itu yang dilaksanakan adalah untuk merancang Pancasila. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pada sidang pertama itu konsep dari Pancasila itu dijabarkan oleh 3 orang tokoh ya, yang mana konsep dari Pancasila ini kemarin dijabarkan oleh yang pertama, hari pertamanya adalah Supomo, hari keduanya adalah M. Yamin, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, jadi konsep Pancasila ini lahir dari pemikirannya Soekarno ya, Insinyur Soekarno. Nah, kita lanjut. Jadi setelah BPUPKI ini dibubarkan, maka yang kedua dibentuklah PPKI ya. PPKI ini merupakan organisasi buatan negara Jepang juga ya, sama dengan BPUPKI ini ya. PPKI ini diketuai oleh Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Nah, jadi setelah BPUPKI ini dibubarkan, dibentuklah PPKI. Nah ya, salah satu tugas dari PPKI ini adalah untuk menetapkan Pancasila ya. Jadi kalau BPUPKI tugasnya merancang Pancasila, kalau PPKI tugasnya untuk menetapkan Pancasila. Nah, PPKI ini dulu dia awalnya jumlah anggotanya itu adalah 21 anggota. Namun anggotanya ditambah lagi sebanyak 6 orang. Jadi total dari anggota BPUPKI ini adalah sebanyak 27 anggota. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus diadakan penambahan anggota? Nah, anggota PPKI ini ditambah karena untuk membuktikan bahwa PPKI ini merupakan murni dibentuk oleh bangsa Indonesia ya, untuk mempersiapkan kelahiran NKRI dan kesan bahwa PPKI itu bentukan dari Jepang ya. Saya tulis di sini biar lebih jelas. Ya, jadi ditambahnya anggotanya sebanyak 6 orang ini untuk membuktikan bahwa PPKI ini murni dibentuk oleh Indonesia dan bukan bentukan dari negara Jepang ya. Pembentukan PPKI ini untuk membantu terciptanya NKRI. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945 ini terjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa ya, karena pada tanggal 14 Agustus ini Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, jadi sekutu Jepang siapa pada saat itu?
Sekutu dari negara Jepang yaitu adalah Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Nah, ini ketiga negara ini merupakan sekutu dari Jepang pada saat itu ya. Jadi, setelah kita mendengar pada tanggal 14 Agustus 1945 ini Jepang menyerah kepada sekutu, ini memberikan angin segar untuk kita bahwa oh, inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Karena pada saat itu di Indonesia sudah terjadi kekosongan kepemimpinan. Artinya tidak ada negara yang menjajah pada saat itu. Karena kan saat itu Jepang sudah menyerah gitu. Jadi golongan muda mereka berpikir ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 ini diadakan proklamasi pada jam 10 WIB ya. Nah, proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Jadi proklamasi ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, jadi setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, keesokan harinya yaitu tanggal 18 Agustus 1945, ini PPKI melaksanakan sidang yang pertama ya. Jadi hasil dari sidang PPKI ini menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, keputusan pertama adalah menetapkan UUD 1945. Nah, di dalam UUD 1945 ini terdapat Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Jadi pada saat itu, pada sidang PPKI, presiden yang terpilih adalah Insinyur Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat itu dilaksanakan dengan menggunakan metode aklamasi ya. Nah, selanjutnya hasil sidang yang ketiga yaitu membentuk KNIP atau kepanjangannya Komisi Nasional Indonesia Pusat. Nah, KNIP ini berguna untuk membantu pekerjaan dari presiden dan wakil presiden pada saat itu. Karena kan saat itu kita belum memiliki lembaga-lembaga negara yang lengkap yang berguna untuk membantu pekerjaan dari presiden dan wakil presiden, sehingga kita butuh dibentuk suatu lembaga untuk membantu kerja dari presiden dan wakil presiden. Nah, lembaga itu pada saat itu diberi nama KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat. Nah, selanjutnya dalam sidang PPKI yang pertama ini terjadi perubahan rumusan dasar negara yang udah disepakati dalam Piagam Jakarta ya. Nah, dulu dasar negara ini ada di Piagam Jakarta. Nah, setelah itu dasar negara ini juga ada di dalam UUD, pembukaan UUD ya. Jadi sekarang kalau ditanya dasar negara yang berlaku di Indonesia, yaitu dasar negara yang terdapat di dalam UUD ya. Di dalam pembukaan UUD itu ada dasar negaranya. Jadi pada saat itu sila pertama dalam dasar negara ini yaitu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini terdapat di dalam sila pertama Pancasila ya pada saat itu. Jadi saat sidang PPKI ini, sila pertama di dalam Pancasila ini diubah kalimatnya menjadi Pancasila yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini terdapat di sila pertama Pancasila yang ada di dalam pembukaan UUD 1000. Untuk pertemuan selanjutnya, Bu Lilis akan menjelaskan yang ketiga, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
Dalam poin ini ada dua yang kita pelajari. Yang pertama yaitu nilai semangat pendiri negara. Yang kedua yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.